Baik, puji nama Tuhan, Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur bahwa kami sekeluarga dalam pemeliharaan Tuhan. Meskipun masih batuk pilek, tapi itu bukan sebuah halangan untuk kita tetap bersemangat dalam mengiring Tuhan, terlebih dalam kehadiran kita dalam persekutuan dan ibadah. Bapak Ibu sekalian, saya di sini mau bersaksi tentang perjalanan kami pemuda yang mulai dari hari Rabu sampai kemarin hari Sabtu, pelayanan di Kais Darat, tepatnya di Kampung Siranggo. Pelayanan Natal pemuda Kais Siranggo, dan mereka meminta kita untuk mengisi pelayanan di sana. Bukan mengisi, tepatnya pelayanan secara utuh di sana, di Kais di Siranggo. Nah, Bapak Ibu, mereka menghubungi kami itu sudah di awal tahun 2024. Setelah Natal jemaat di sini, Januari itu kita sudah dihubungi untuk pemuda El Shaddai persiapkan diri pelayanan nanti Desember di Siranggo. Dan betul, kita dikasih tanggung jawab juga oleh jemaat di sini sebagai pemuda untuk jadi panitia Natal. Jadi memang baik ketua pemuda, wakilnya, bendahara, sekretaris, saya sendiri, istri saya, kita semua mulai memikirkan kira-kira apa yang harus kita lakukan. Diskusi sering, tukar pikiran sering, kerja juga sudah sering, dan puji nama Tuhan Natal jemaat sudah selesai. Pikirkan lagi perjalanan ke Siranggo. Saya pikir kalau beberapa teman-teman yang sudah mungkin yang ke sana, mereka pikir Siranggo itu dekat. Nah, ternyata bahwa kita karena cuaca, kita jalan darat itu kurang bagus, sehingga kita semua ditelepon konfirmasi. Hari Rabu kita naik, hari Kamis kita pakai longboat dari Temnabuan itu ke Kais Darat. Perjalanan laut itu sekitar 5 jam pakai longboat. Nah, Bapak Ibu, sebelum sampai di sana kami pakai mobil Hilux kantor ini yang putih ini. Itu penyertaan Tuhan luar biasa, karena yang di dalam itu sudah full, di belakang juga alat musik, dan teman-teman beberapa di luar itu hujan juga dalam perjalanan. Tapi satu yang terkait dengan kendaraan ini, kita sampai di sana, saya sampaikan ke teman-teman bahwa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan itu begini, waktu kami tanjakan terakhir untuk mau masuk di distrik Seremuk yang perbatasan antara Kabupaten Sorong dan Temnabuan, sebelum tanjakan terakhir itu kampasnya ini sudah bau yang tidak baik punya. Jadi setelah tanjakan itu turun, itu mobil sudah berat sekali, jadi paksa saja sampai di Kali Sembra. Saya pikir anak-anak ini mau mandi, jadi berhenti di situ sekitar 2 menit. Mereka bilang, Bapak ini lanjut aja karena sudah sore, kita kejar waktu. Oke. Nah, waktu mau start dari situ dia sudah tidak bisa jalan. Yang lain semua tidak tahu karena mereka tidak hanya taunya bau kampas. Saya dalam hati, Tuhan tolong untuk kita sampai di Temnabuan kota. Paksa jalan, dia sudah tidak bisa naik. Saya kasih mundur sedikit, cari selang, dorong dia. Nah, Bapak Ibu, untuk mau masuk di dalam kota Temnabuan itu sudah tahu banyak tanjakan, tikungan di situ. Jadi saya katakan kepada teman-teman setelah kejadian ini bahwa tadi kita sampai di sini itu kemurahan Tuhan. Jadi waktu sampai mulai dari Kali Sembra masuk di turunan pertama itu belok lagi, naik lagi, itu semua karena kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa berhenti pas di depan SMP 1 Kota Temnabuan, sudah di tengah kota. Dan berhenti untuk mau beli baterai di Indomaret itu untuk baterai mic. Sudah dari situ sudah tidak bisa jalan. Meskipun Bapak Ibu bahwa semua itu karena ada kelalaian dari manusia terkait dengan mengurus kendaraan. Tapi yang saya tahu bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa.
beberapa waktu yang lalu sudah waktu ganti oli saya sampaikan ke eh, orang bengkel di Hasrat Abadi sekalian cek kampas koplingnya karena saya rasa kampas koplingnya sudah aus juga itu. Nah dia bilang, ini masih bisa bang. Oh iya, karena orang bengkel yang bicara jadi saya percaya. Ternyata perjalanan kami seperti itu. Saya tidak bayangkan kalau dia macet di tengah hutan. Ya itu ada anak-anak saya yang 4 orang itu masih kecil-kecil. Terus kalau sinyalnya lagi mungkin masih bisa, tapi saya pikir akan tambah biaya dan kita tidak siap untuk itu. Dan itu cara Tuhan, sehingga meskipun kendaraan ini habis besar, tapi saya pikir bahwa uang itu kapan saja bisa dicari. Tapi kebersamaan kita dalam membangun komitmen dalam pelayanan itu penting. Yang kedua Bapak Ibu, perjalanan kami lewat laut itu saya pikir tidak mungkin 5 jam. Ya ternyata betul 5 jam perjalanan laut. Dan kebanyakan ketika sampai di sana atau mau naik lompot itu orang sudah bicara bilang itu nanti gelombang, angin dan sebagainya. Puji nama Tuhan, cuaca cerah dan tidak ada gelombang sama sekali. Karena saya hanya pikir beberapa di antara kita ini anak-anak yang tidak terbiasa dengan laut, jadi kapal miring sedikit itu sudah teriak kiri kanan. Gitu. Kapal hanya miring sedikit mungkin karena dia menghindari kayu, red, begitu sudah miring sedikit itu sudah teriak kiri kanan. Saya pikir kalau ini gelombang atau angin dan seterusnya ya tidak tahu lagi. Nah Bapak Ibu, setelah sampai di Kais Darat, ibu kota distrik, kami harus jalan kaki 8 kilo. Ya, saya pikir itu tidak mungkin 8 kilo, sekitar 12 kilo. Bayangkan kita sudah berjemur panas di laut itu sekitar 5 jam, lalu jalan kaki lagi harus 5 kilo sambil pikul tas, bukan jalan kosong. Pikul tas, pikul ini, pikul keyboard. Tidak lama motor datang untuk angkat ini dan saya sudah, maaf bicara, sudah karena pagi tidak sarapan, jadi sampai di sana itu sudah waktu jalan mau 8 kilo itu saya sudah muntah duluan. Ya, muntah duluan, pikul anak kecil 1 di bahu, tas 3, ya, baru kaki tak tanam lagi. Tapi saya pikir bahwa orang tua-tua kita yang ada di tempat ini mereka mungkin sudah alami, jadi itu pengalaman bagi kita anak-anak muda dalam pelayanan. Jadi begitu semangat sambil pikul yang 1, tas, motor tak tanam, dorong motor lagi, begitu. Jadi itulah perjalanan kami dalam pelayanan. Tapi waktu mau pulang, harusnya motor resnya itu tinggal tunggu kita di Kais Darat di ibu kota distrik. Tapi ada kejadian sedikit, akhirnya miskomunikasi, mereka pulang lagi ke Temnabuan, mau cari minyak lagi untuk jemput kita, sudah tidak ada. Saya bilang ke Ibu Linda tidak bisa, ini saya bawa alat-alat gereja semua hari Sabtu malam itu kita harus sudah tiba di Sorong. Telepon lagi mobil dari Temnabuan masuk untuk jemput kita. Kita harus lewat darat yang jalannya minta ampun. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Tapi yang pasti bahwa jalan darat yang begitu hancur itu Tuhan izinkan untuk panas sampai kami keluar sampai di Temnabuan. Kami sudah ambil mobil ini, sudah packing barang semua, kita siap-siap dan kita istirahat di warung untuk makan siang, baru hujan deras, petir dan segala macam. Nah karena kebetulan ada bawa ponakan juga dari Makaroro, dia ikut dengan kita untuk dia liburan. Jadi istri saya sudah pikir, jangan-jangan karena baru 1 kali dia bawa anak orang ini, jadi alam tidak bersahabat. Ya, tapi saya pikir bahwa itu cara Tuhan. Kami sudah keluar semua, baru gelap gulita, hujan, petir, itu petir yang tidak biasa. Dan saya telepon di keluarga di sana bahwa kita keluar semua dulu baru hujan dan jalan itu hancur, tidak karuan. Dan itu penyertaan Tuhan. Ya, yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa kami bawa alat musik ini semua. Saya hanya khawatir itu rusak, ya karena jalan yang tidak bagus. Nah, sampai di sini tadi malam saya cek semua, puji nama Tuhan, barang masih baik. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami lakukan ini bukan karena kami hebat, tapi
Ibu, kami berangkat pun dengan dana yang terbatas. Tapi yang paling penting bukan tentang dana, bukan tentang fisik kami, tetapi kami sampai di sana baru buka mata dengan jelas bahwa baik jemaat di sana, pelayanan gereja dan sebagainya itu sangat membutuhkan pertolongan dari kita semua. Ya, maka kehadiran kita di sana itu sangat memberkati mereka. Semua. Kalau pemuda di tempat ini ada beberapa yang sebagai motor penggerak, itu saya bersyukur. Tetapi di sana itu hanya ada satu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, dia anak pemuda yang sudah dewasa, dia harus membantu ibu gembala untuk kerja semua. Kita sampai dia juga ikut jemput, balik dari situ dia siapkan lagi berbagai macam hal. Dia tidak istirahat, malamnya dia masuk hutan cari binatang. Kalau kita gampang ada uang pergi tinggal beli ayam di pasar dan begitu. Dia harus cari binatang dalam hutan, balik dia harus bersihkan, bakar dan seterusnya lagi. Tidak istirahat. Setelah itu dia persiapkan tenda semua segala macam. Kita hanya membantu yang bisa kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, tua-tua jemaat, para pelayan, terus dukung kami, anak-anak muda, bahwa tantangan ke depan dalam pelayanan itu tidak mudah. Ya. Ada begitu banyak tantangan yang bisa kapan saja anak muda kita ini tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan. Ya. Kalau bukan doa Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa lagi untuk mendukung generasi ini? Ya, jadi puji nama Tuhan, semua sudah berjalan dengan baik selama pelayanan kami kurang lebih 3 hari perjalanan. Dan pelayanan kami tadi malam saya sudah telepon dengan Ibu Gembala di sana. Mereka mengucap syukur dan berterima kasih, sampaikan salam hormat kepada seluruh jemaat sekalian, bahwa terutama untuk orang tua yang sudah mengizinkan anak-anaknya terlibat dalam pelayanan. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.